Hai Kak, selamat halo. Aku aja di grup udah baca. Suaranya nggak? Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien.
Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap sesama. Semangat FM Pro 2 dari Makassar. Teman terbaik kamu. Yes. Dan untuk hari ini tadi kita udah spill, kita tidak sendiri Fikar. Iya. Udah ada nih Salah satu bidadari yang baru turun dari Kayangan. Ya, ya saya kan? setuju. Itu saya penasaran melihatnya karena saya ini belum melihat. Iya, dan Aku lihatnya sekarang kita udah terhubung sama narasumber kita teman Pro 2 di Zoom. Yes. Kita mau sapa dulu, ada Kak Alika Safira. Halo Kak. Hai semua. Halo. Iya, Halo. bentar, Kak ya. Yes. Udah kedengaran Kak suaranya? Kedengeran banget. Oke. Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jujur saya. Kak, ini Kak. Iya, Kak, kita panggilnya Kak Alika ya. Iya. Ini Kak Alikanya nggak capek? Apa tuh? Nggak capek cantiknya. Ya. Saya masuk ke situ. Kenapa ngambil punya aku tadi, Pak? Karena kita harus berebutan. Enggak dong. Oke, kita udah barengan dengan Kak Alika Safira, seorang musisi yang mana karya-karyanya itu udah luar biasa semua. Betul sekali. Kemarin udah satu single, sekarang muncul lagi dengan single yang luar biasa. Betul. Tapi ini singlenya yang kedua nih kayak saya tuh gitu, kayak kamu tuh belum siap untuk jatuh cinta gitu kayak. Jadi nggak, umur kamu tuh udah tua, udah siap. Tidak, saya baru 25 di bawah, coy. Oke, Kak Alika, kabarnya baik-baik ya? Alhamdulillah baik. Kak Fauzan gak Alhamdulillah baik juga Kak. Hari ini kita bakal ngulik banyak nih tentang Kak Alikanya, tentang single yang baru dikeluarin sama Kak Alikanya yang judulnya itu Belum Siap Jatuh Cinta. Kan parah kan? Iya. Parah kan? Parah, sumpah. Kenapa sih Kak? Inspirasi dari mana sih Kak dapatkan judul seperti itu? Kita mulai dari judulnya aja dulu deh ya. Apa nih sebenarnya, kenapa judulnya dari lagu yang baru dikeluarin ini? Udah terlalu keringat suaranya. Cek. Oke. Kenapa? Bentar Kak ya. Oke. Kenapa judulnya yang dipilih ada judul ini Kak? Karena jadi belum waktunya jatuh cinta itu kan cintanya udah datang nih, perasaannya udah ada, tapi ternyata pas saat itu datang waktunya kayaknya belum tepat gitu. Waktunya tuh belum tepat buat kita jatuh cinta itu gitu. Ya.
gitu. Berarti ini kisahnya kakak juga kah? Ya mungkin pernah merasakan. Pernah merasakan. Berarti Kayaknya semua orang pernah merasakan seperti rata-rata itu ya? orang-orang juga bakal pernah merasakan Iya, hal betul. ini deh kayaknya ya. Makanya lagu ini kayaknya bakal Relate. sama banyak orang nih di luar Yes, sana. betul. Tapi Mungkin harus gitu ya. iya, Memang kayaknya orang-orang di luar sana harus dengerin lagu ini gitu. betul. Biar ngerasain betapa relate-nya dirinya kalian semua dengan Iya. lagu yang ini nih. Tapi kalau ngomongin tentang lagu ini, produksi sampai rilisnya lagu ini berapa lama, Kak? Kalau lagu ini kebetulan tuh berbarengan sama lagu-laguku yang lain ada di EP tentang itu. Iya, iya. Jadi kalau di total sama semua lagunya itu aku pengerjaannya sekitar 3-4 bulan kurang lebih. Oh, oke. Lumayan juga ya. Kerjanya barengan gitu, nggak satu lagu. Karena pas kerjanya barengan. Jadi kalau di total semua lagu tuh ada 3-4 bulan. Oh, oke. Iya. Jadi lumayan lah ya panjangnya proses itu. Tapi ngomongin tentang lagu ini, dalam perjalanan atau proses membuat lagu-lagu ini yang 3-4 lagu ini, ada nggak sih kesulitan terbesar yang menurut Kak Alika ada gitu? Kalau terutama di lagu ini sendiri, itu adalah ngejar mood happy-happynya ini. Karena aku kerjain lagu yang lumayan galau, lagu yang fun gitu ya, yang moodnya kita harus lebih banget. Lagu ini tuh kita lebih nonjolin jatuh cintanya, lebih nonjolin happy-nya gitu. Jadi pada saat ngerjain lagu ini, aku ngerasa lebih sulitnya itu harus ngejar mood happy-happynya itu. Iya. juga ya. Dapat mood senangnya itu, mood jatuh cinta itu agak sedikit ribet ya Kak Iya, ya? betul. Saya setuju tuh. Ya lumayan challenge aja sih karena terlalu biasa ngerjain lagu-lagu yang aku sedih kan. Yang balad gitu. Iya. Karena sama dengan yang kemarin juga, judul yang kemarin itu kita berbeda. Gimana tuh? Bener. Itu kayaknya Itu balad aja banget udah- ya. Itu aja berat banget. Ini kita berbedanya beda apa sih ya? Nah, kita berbeda ini sebenarnya mungkin kalau kebanyakan orang denger judul pertama kali kita berbeda, oh ini pasti Beda agama. beda agama gitu kan. Buat aku di lagu ini aku lebih pengen beda tuh nggak cuma soal agama. Dan ternyata pas kita jalanin kita baru kelihatan nih. Oh ya ternyata kita tuh banyak banget ya bedanya gitu. Entah mungkin visi misi kita ternyata beda, terus cara pandang kita ternyata beda gitu. Terus mungkin akunya yakin, dianya ternyata nggak yakin gitu ya. Iya. Wah, dijalanin baru kelihatan nih perbedaannya. Gitu. Berarti kalau Kita berbeda. beda itu berarti banyak faktornya. Banyak faktornya, Ca. tidak ke salah satu yang kayak beda agama tuh segala macam. ya kan? Betul. Lepas dari lagunya dulu deh Kak, ini aku mau tanya pribadi sama Kak Alika sendiri gitu ya kan. Kalau Kak Alika nih, kan penyanyi pasti punya genre favorit nih. Kan kalau Kak Alika emang tapi ngomong tentang nyanyi dulu, Kak Alika tuh nyanyinya dari kapan gitu? Apakah pas oe-oe langsung nyanyi gitu kan atau gimana nih? Kalau itu aku harus nanya mama aku sih. Oe bernada nggak ya? Oe-oe-nya berarti O-nya udah di do gitu kan. Dengan merdu ya. Oe. Tapi nyanyinya udah dari kapan? Kalau nyanyi, emang mungkin karena keluarga aku tuh seneng nyanyi, jadi dari kecil kan udah suka nyanyi-nyanyi gitu. Tapi secara profesional aku akhir terjun ke dunia musik, akhirnya nyanyi di seriusin tuh dari 2024. 2024 berarti udah benar-benar fokus jadi profesional singer itu di 2024 gitu. Kalau nyanyi dari dulu udah suka. Gitu. Dan juga kalau kita lihat keluarganya mungkin keluarga seni juga. Keluarganya kayaknya emang musisi. Darah seni ada ya kan. Tapi kalau mama sama papa gitu mungkin yang suka nyanyi siapa? Dua-duanya? Kalau mama sama papa justru nggak ada yang bisa nyanyi. Oke. Biasanya begitu. Biasa gitu. Iya, mama sama papa tuh nggak ada yang bisa nyanyi. Tapi memang secara keluarga nenekku yang jago nyanyi.
Terus kayak ada beberapa tanteku, omku juga kan udah jago nyanyi. Hmm. Nah, kalau mama sama papa sendiri, papa tuh lebih ke main gitar Oh, oke. Ah. jagonya gitu. Tapi Hmm. kalau nyanyi mama sama papa nggak ada yang bisa nyanyi lagi. Tapi yang penting ada darah seninya nggak sih? Iya, biar nggak bisa nyanyi, tapi kan anaknya yang bisa nyanyi. Iya Iya. kan? Tapi kalau Kak Alika dilihat-lihat nih ya, aku lihat-lihat nih ya, Yes. kayak ini ada vibes Raisanya Iya kan? Iya gitu. kan? Sumpah. Tapi beda tapi ada Iya. vibes-nya Ada dikit yes, gitu. betul. Apakah ada keluarga dengan Iya. Raisa? Ataukah sama dengan siapa itu yang NPD? Niki Iya kan? Apakah ada keluarga dengan Raisa? Oke. Iya. Apa aku sama Tante Yaya dan juga Om Niki dan Om Iyo. Kan aku bilang juga. Ya. Oke, wah gokil. Iya. Karena ada kemiripannya. Pas tadi pertama kali lihat kan first impression kayak ih kok kayak Ada mirip Raisa gitu kan. Tapi semoga karirnya bisa mirip juga ya. Amin. Tapi ngomongin tentang lagu nih kayak Kak Alika sendiri sukanya genrenya itu yang kayak gimana? Genre musik yang kayak gimana? Aku sampai saat ini masih suka pop sih, pop ballad gitu. Tapi enggak Galau-galau loh sebenarnya. enggak pernah selain pop pernah nyoba Jazz, genre lain gitu? rock, metal enggak ya? Belum pernah coba. Tapi ada niatan mau Coba. buat lagu dengan Iya. genre yang maybe jazz, rock, Betul. or something gitu. Pengen sih gitu pengen, tapi ke R&B kali ya pengen. Iya sih kayaknya kalau iya. dari suara-suaranya enak banget nih kalau R&B ya. Iya kan? Iya, dan kalau Semua genre sih kayaknya kalau dari suaranya kali kan Yes, semua betul, genre betul. oke sih ya. dan kalau semisal Kak, kalau penyanyi idolanya Kakak deh. Nah, Tadi kan ini nih. genre penyanyi idola Kalau Kakak penyanyi deh. idola yang di Indo aja Di dulu Indo deh. aja, Indo sih aku suka Teh Ocha. Oke. Terus aku juga suka Krisdayanti, aku suka Mami Titi juga aku suka. Iya. Aku lebih banyak dengerin yang Diva-diva lama-lama. ya. Ya, terus kalau yang mulai udah agak sekarang aku lagi dengerin banget sama Salsabil, Bernadia juga. Bernadia, iya. Kayak yang enggak. Apa itu? Kayak yang enggak suka. Enggak. Suka dong. Bukan enggak suka, tapi maksudnya kayak kita keluar dari situ. Cukup mukanya aja deh yang mirip gitu. Kalau itu tadi kan dari yang Indo nih. Kalau musisi luar negeri, singer luar negeri yang disuka ada siapa? Aku suka banget sama Adele. Adele. Let me photograph you. Aduh, enak banget tuh Adele sumpah. Coba kayak satu lagu bisa. Siapa tahu kan mau masuk gitu satu lagu ya kan. Oke. Kita mulai masuk lagi mungkin ya di ke lagunya. gitu. Tapi kita dengerin dulu gitu biar afdol. Kita dengerin dulu lagunya biar afdol gitu kan, biar nanti kita ngulik tentang lagunya ini tuh enak teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kita bakal dengerin lagu dari Kak Alika yang nantinya bikin kalian semua kesemsem sama lagunya. Betul. Amin ya. Dan mungkin kamu yang pengen tanya-tanya juga teman Pro 2 sama Kak Alikanya sama lagunya Kak Alika ini, langsung aja ke Instagram kita @_Pro Makassar atau lewat WhatsApp kita 0811 410 968 atau bisa juga di live YouTube kita di rri.com Pro 2 Makassar ya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, langsung aja kita dengerin This is Alika Safira with Belum Waktunya Jatuh Cinta. Aduh.
Wow. Yes. Gokil coy. It's dia. By the way, anyway, Yes. kita ucapin congratulations dulu buat singlenya yang ini, ya kan. Berarti lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta ini masuk di albumnya yang tentang diriku ya? Betul. Iya, ada beberapa lagu di Ada situ teman 7 Pro nanti 2 ya ada kan? ada Belum Waktunya Jatuh Cinta, Berakhir Sudah, Ternyata Kamu, Tersenyumlah, Tak Sama Lagi, terus Kau Takkan Terganti yang sama dengan Ica Aji juga ya. Kan? Semua dalam coy. Iya. Sumpah. Dari lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta tadi aku denger tuh, aduh enak banget. Kayak cantiknya dapat, Yes, ada betul. centil-centilnya dikit. Betul, dan juga Bahagia-bahagianya. relate-nya betul ada dapatnya. Iya. Tadi tuh yang rindu jatuh cinta lagi. Lalu Gokil sih itu menurutku sih. Balik lagi ke lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta ini, sebenarnya di balik lagu ini tuh mungkin Kalika bisa kasih tahu ke teman Pro 2 tentang di balik lagunya tuh ceritanya sebenarnya tentang apa gitu. Oke, jadi Belum Waktunya Jatuh Cinta ini tuh tentang seseorang yang lagi jatuh cinta, gitu ya. Jadi dia tuh tiba-tiba banget pas dia lagi senang sama dirinya sendiri, lagi happy ngejalanin sama dirinya sendiri gitu ya. Atau mungkin ada juga yang lagi ngerasa gue baru selesai nih sama masa lalu, tapi tiba-tiba ada orang bikin hari-hari kita tuh happy gitu, bikin kita nggak kangen gitu ya. Tapi pas begitu mau jalanin hubungannya, ntar dulu deh gitu. Tunggu, itu belum tepat deh kalau gue Belum ya. jalanin gitu. Ini kayak emang relate ke kita semua betul. deh. Apalagi yang dia bilang yang kayak baru sembuh dari masa lalu itu tadi. Ada kayak Jangan Aduh, ada yang buru-buru. jangan buru-buru. jangan buru-buru. Jangan benar. buru-buru, buru-buru. ya, Ya. betul. Besok-besok bikin lagu Jangan Buru-buru dong Kak. Iya, nggak baik gitu. Bikin single lagi dong Jangan Buru-buru dong. Gak apa-apa, tapi ini jatuh cintanya tuh tetap harus kita rasain gitu loh. Jadi kita tetap serap si jatuh cintanya itu. Kita tetap terima rasa jatuh cintanya, tapi gitu, jangan buru-buru. Gak apa-apa, kita jalan aja ya. Iya, oke. Kayak jatuh cinta ya, tapi kayaknya belum waktunya, Belum waktunya deh, iya. Ya, kayak gitu-gitu kan. Banyak orang yang pasti ngerasain hal yang kayak gitu. Banyak. Kamu juga. Jangan buru-buru jatuh cinta kalau belum selesai ya. Oke. Fauzan curhat gitu deh. Enggak curhat Kak. Saya tuh baik-baik aja. Oke aja ya. Oke. Nah Kak, ini kan kita masih ngebahas ya kan seputar Belum Waktu Jatuh Cinta. Nah itu kan kakak juga kemarin sempat relate juga dengan lagu ini. Ada juga historinya pernah ada di masa itu ya kan. Nah kalau kita ngebahas seputar cinta nih Kak, kakak itu lebih memilih karir dulu atau cinta dulu? Wah iya enggak? Masuk gak tuh? Aduh. Kita Berat balas dulu ya. lah. Kalau saat ini pasti yang pilih karir dulu lah. Berarti jomblo nih. Cinta susah ngasilin duit, karir ngasilin tau. Iya, tapi harus balance gak sih? Harus balance benar. Tapi kalau saat ini kayaknya yang lebih difokusin adalah karir dulu, karena aku juga di musik gitu. Hal yang aku penasaran gitu. Jadi saat ini aku pilih karir dulu. Betul juga sih. Apalagi lagunya. Ini single keduanya juga Kak ya? Dan ini masuk ke album yang tadi kakak bilang ya? Iya benar. Ini single kedua. Ini jadi lagu jagoan di album ini. Iya tapi supaya enak banget ya. Bisa nanti kita like di platform lainnya ya kan. Dan kapan sih Kak ini keluarnya kemarin rilisnya lagu ini? Desember tahun lalu. Oh Desember tahun lalu ya ini keluar ya lagunya. Tapi kalau Kalika sendiri kalau nyanyi tuh kan biasanya penyanyi ada nih kan pantangan-pantangannya gitu. Nah kalau Kalika sendiri kalau nyanyi tuh kalau nyanyi tuh ada nggak sih pantangannya gitu, kayak nggak boleh makan inilah, makan ini kalau mau perform gitu misalnya. Kalau mau perform yang masih kalau pantangan ya dijaga aja sih, misalkan kalau kayak goreng-gorengan jangan terlalu banyak, terus es gitu-gitu gitu. Tapi yang paling sering kalau mau manggung aku tuh masih makan kencur. Kencur itu ini kan jamu?
Bukan kencur itu kayak kunyit gitu loh, Oh, yang kunyit ya. digigit-gigit ya kan? Nah itu kencur, ini tuh kencur namanya. Oh, sorry. Iya. Oh, rata-rata penyanyi saya itu kayak Iya. Yura Yunita juga gitu. Oh iya, Ya kan? betul. Jadi balik lagi ke lagunya nih. Kemarin pas produksi lagu ini, albumnya lah, album Betul. tentang diriku ini, khususnya di lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta. Oh yes, betul. Waktunya. Heeh. Mungkin selain vibes yang jatuh cintanya itu tadi yang susah didapat, mungkin kalau di nada-nadanya gitu, itu ada nggak yang menurut Kak Alika tuh sulit gitu? Soalnya tadi ada beberapa yang aku denger tuh yang kayak ngehit head voice tingginya lah, Iya, bla 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 betul. gitu kan. Ada menurut Kak Alika yang susah nggak? Ada sih ya itu bener di bagian yang nada tingginya itu emang lumayan tricky. Waktu itu juga kadang-kadang suka dapet gitu ya, kadang suka nggak dapet. Ya itu sih yang masih harus diolah terus tuh waktu pas mau kita rekaman. Oke. Iya mungkin berarti emang ada beberapa. Kalau rata-rata gitu kan sekarang anak-anak Gen Z juga gitu kan, kalau buat lagu tuh pasti ada satu part yang dibikin agak tricky gitu, yang bikin jadi challenging buat orang-orang juga gitu Iya, betul. kan. Dan kalau didengar cuy, ini lagu sebenarnya lagu sedih ya, tapi temponya tuh kayak hype gitu. Jadi nggak sedih jatuhnya. Nggak sedih juga, tetap centil, tetap Yes. ada bahagianya dikit gitu kan. Tapi ini lagu sekarang udah ada di semua platform musik ya berarti ya. Udah ada di mana aja Iya, nih Kak? kita Kalau mau dengerin sama Taman Ya. Pro 2 sekarang di mana aja ada semua? Udah ada di YouTube, di Spotify, Apple Music. Udah bisa juga kan di request di Pro 2 Makassar. Oh, Pasti boleh. dong, Dan itu juga ada udah ada. Dan kita juga ada punya program lagu pengen kamu. Nanti kita pasang di pagi hari ya kan. Tiap hari kita pasang. Di semua program nanti kita bakal Sumpah. pasangin. Yes. Dan nanti kita bilang ini jangan ganggu. Oh itu. Ya jangan lupa juga Taman Pro 2 sering request di Pro 2 hit list Betul, gitu di jam di 10 sampai jam 11 sampai jam 12 biar nantinya masuk juga Top di chart, top chart ya kan? kita. Iya dong. Betul. Terus mungkin ada tanya-tanya lagi Fauzan tentang Mungkin lebih ke arah ini sih, lebih mendalam lagi. Ya kita kan? masuk lebih dalam lagi. Nah Kak, pernah nggak sih ini pertanyaan dari pendengar sih sebenarnya Fikar, yang kayak mungkin seputar lagunya juga, yang lebih mendalam juga, yang kayak dimana kalau dikasih pilihan cinta datang sekarang atau di waktu yang tepat nantinya nih Kak? Waduh, cinta datang sekarang atau di waktu yang tepat? Iya, ini dari Anggi Kak pertanyaannya, namanya Anggi. Hai Anggi, Yes. terima kasih loh pertanyaannya. Wah ini menarik sih, tapi pasti kalau pilih, aku milih waktu yang tepat lah. Oh, iya. Kayak jangan Karena kan terburu-buru ya. Iya, datang di waktu yang nggak tepat juga akhirnya kita jadi ragu kan, mau mulai atau enggak. Tapi kalau misalkan waktu udah tepat, apalagi ketemu orang yang tepat, itu momen yang pas. Dari tadi kayaknya saya bertanya soal ini terus ya. Dan Anggi juga dia bertanya soal pertanyaan ini. Jadi kayak aduh kenapa sih ini Anggi juga nih. Ya kan? Nah Kak sebenarnya apa sih tanda seseorang sebenarnya belum siap menjalani hubungan? Tanda seseorang belum siap menjalani hubungan. Yes. Kalau buat aku sendiri, mungkin lebih ke kitanya sendiri tuh masih ragu gitu ya, untuk ragu sama diri kitanya juga, kayak yakin nggak sih kita mau ngejalanin hubungan ini. Makanya mungkin ada waktu-waktunya yang mungkin harus tepat juga gitu. Selain orangnya harus tepat, tapi kenapa juga waktu itu juga harus tepat biar semuanya tuh rasa yakin gitu. Waktu itu udah oke, orangnya udah oke, kitanya udah siap. Jadi aku rasa semuanya tuh, semua aspeknya harus siap dulu biar ngejalanin juga enak gitu. Iya. Kita balik lagi ke lagunya ya, belum tepat Ini jatuh. lagunya ini berhubung dengan lagunya. Kita balik lagi nih sama Kalika tentang proses produksi lagunya atau albumnya ini kemarin. Kemarin itu
Aku lihatnya juga di sini ada beberapa kayak yang nge-produce ya kan, yang bimbingnya juga. Ini kayaknya orang-orang rata-rata orang-orang yang wow semua nih, orang-orang hebat semua. Kayak di sini juga aku lihatnya ada dikompos sama Kak Bembi Nur juga. Gimana tuh rasanya kerjasama sama orang-orang hebat seperti itu? Wow, rasanya pasti seneng banget lah, seneng, bangga juga ternyata bisa, kolaborasi sama orang-orang hebat gitu ya. Walaupun di awal deg-degan banget, aduh, bakal ketemu sama senior-senior yang Heeh. namanya udah terkenal, mereka juga jago-jago gitu ya. Walaupun awalnya deg-degan tapi alhamdulillah, mereka nih sangat sangat amat ngebantu aku, terus, banyak sharing juga Mm-mm. gitu ya, terus juga, nggak apa ya, jadi ngebantu kalau aku ada misalnya aku kurang bisa atau aku nggak tahu atau apa, mereka tuh pasti, ngajarin dan, ngasih tahu ke aku deh. Oke. Oke. Ada nggak sih mungkin menurut Kak Lika sendiri tekanan-tekanan tersendiri menjadi seorang penyanyi saat recording gitu, tekanan-tekanan apa yang berat gitu yang dirasa? Mungkin bisa sharing ke kita juga. Sempat kan besok-besok kita jadi penyanyi juga. Saya jadi gitaris aja deh. Saya gitaris aja deh. Nggak ada ininya, nyanyi-nyanyinya. Tekanan saat recording atau proses pembuatan lagunya itu apa menurut Kak Lika yang paling berat? Kalau dibilang tekanan sih menurut aku enggak tekanan ya. Mungkin itu tadi, mungkin ada sesuatu yang memang agak menantang aja gitu. Iya. Aku juga secara profesional tuh baru gitu ya, jadi banyak hal yang aku ternyata belum tahu, ternyata aku baru bisa ngerti pada saat aku ngikutin prosesnya, mungkin hal-hal kayak gitu. Oke. Karena Iya. kalau dibilang tekanan, nah aku ngejalaninnya happy, aku suka ngejalaninnya, jadi aku nggak bilang itu tekanan sih, gitu. Iya. Jadi kalau udah sesuatu yang kita suka, kita enjoyin itu semua pressure bakal hilang Hilang gitu kan. ya. Jadi Iya. enak Fikar aja. mau jadi penyanyi, Fikar juga? Insya Allah. Insya Allah ya. Aku jadi penyiar aja udah. Apa Kak? Tadi udah nyanyi padahal, bagus loh suaranya. Memang Amin. penyanyi dia Kak. Aduh, Kita aku suruh nggak sih Kak nyanyi tiba-tiba dia? punya sayap nih terbang udah Enggak, dipuji sama Kak kita- Alika nih. Iya kapan lagi ya? Iya kapan lagi ya Iya, aku dipuji betul. sama artis gitu Iya. kan. Tapi kalau ke depannya nih menurut Kak Alika ada nggak sih rencana-rencana gitu mau buat lagu baru kah, album baru kah? Atau keluar gitu? dari genrenya ya kan? Mungkin ada rencana-rencana bisa spill dikit-dikit ke kita Yes. gitu biar kita makin nungguin gitu. Doain aja semoga aku bisa punya album, full album gitu ya, terus juga bisa bikin showcase, tapi kalau mau tahu kapannya itu bisa kepo-kepo di sosmed aku lah. Oke. Sebentar kita follow Kak Instagramnya. Iya kan? Dan Harus follow ya. iya Kak boleh aman itu. Dan Kak mungkin juga yang terakhir ya kan untuk harapannya nantinya Kak. Iya. Untuk harapannya ke depannya untuk album Kakak untuk mungkin siapa tahu mau juga Tapi apa? kita Belum selesai sebelum kita dengerin harapan-harapan Kak Alika ke depannya ya kan kita mau break satu lagu aja dulu. Oh satu lagu dulu. Satu lagu dulu baru nanti Oke. balik sekalian kita closing dengerin langsung Kak Alika nyanyi dikit. Ya kan? Boleh tuh ya. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, stay tune terus bareng kita 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.
Kak, 1 menit kita call lagi ya. Kedengeran suaraku, Kak? Oke, masuk. Yes, teman Pro 2 masih bareng Fauzan dan Fikar tentunya di sore ceria hari ini. Yes, barengan dengan Kak Alika Syafira. Halo, Kak. Kita dari Indonesia. Hey. Kita langsung buatin. Tidak dari hati saya. Kita langsung buatin ini ya, buatin Yes. nama buat diri. Kak, nama fansnya apa sih, Kak? Fanbase-nya sekarang? Iya, apa sih, Kak? Ada nggak nama fans? Ada, namanya Alika People. Alika Alika People. People. Saya sekarang Kita menjadi Alika Alika People. People. Saya sekarang menjadi Alika People, bro. Sebentar saya akan follow IG-nya ke Alika. Aku udah follow. Harus Kamu bener malah aku udah Instagram follow. Aku baru mau. Iya kan? Oke deh, sebenarnya kita masih pengen banyak lagi nih ngobrol sama Kak Alika, tapi karena kita terbatas waktu ya, kita mau sekalian dengerin dulu sedikit, mungkin Kak Alika bisa nyanyiin buat kita sedikit gitu belum waktunya jatuh cinta. Saya jujur mau full Dikit sih. aja, kita maunya full tapi karena waktu Iya. kita terbatas, yang mau Offset dengerin dikit aja begitu ya, biar iya. yang mau dengerin Betul. fullnya nanti di semua platform musik kesayangan Itu kalian maksud aja. saya tentunya kan. Bisa mungkin Kak Alika kasih kita sedikit suara cantiknya ini. Hai teman Pro 2, ini dia belum waktunya jatuh cinta. Sungguh aku merindukanmu, sungguh ku mulai memikirkanmu. Oh, inikah rasanya jatuh cinta. Sungguh bila dekat denganmu, cukup hanya menjadi temanmu. Belum waktunya untuk jatuh cinta. Yeay. Saya tahu itu tadi. Karena saya punya lirik. Sungguh aku merindukanmu. Wes. Sungguh ku mulai memikirkanmu. Wah, sumpah saya tuh. Gendang telingaku sakit loh kalau pas Tapi kamu nyanyi. Kak Alika enggak. Kamu enggak apa-apa. Kalau Kak Alika tuh enggak. Wah, enak banget ya. Yeay. Thank you so much. Jangan lupa teman Pro 2 dengerin semua lagu-lagunya Kak Alika, Kak Alika, ya. betul. Khususnya belum waktunya jatuh cinta di all of platform musik kesayangan Betul kalian banget. pastinya. Dan juga Fauzan berharap kalian semua request di Pro 2 supaya nanti masuk di chart dan bisa sampai ke top chart kita di setiap minggunya ya betul. kan. The last one Kak Alika, mungkin ada kata-kata harapan buat albumnya, buat lagunya, buat Kak Alika sendiri ke depan. Harapannya yang pasti lagu-laguku, karya-karyaku bisa dinikmati banyak orang, Amin. bisa relate, Amin. bisa mewakilkan perasaan teman-teman Pro 2 yang Yes. mungkin mau nyata cinta atau yang lagi galau. Semoga karya-karyaku bisa mewakilkan kalian semua. Amin. Terus juga semoga karya-karyaku semakin banyak yang dengerin. Amin. Iya. Saya akan putarin lagi nih setelah ini. Iya, abis ini putarin lagi. Iya, pastilah. Abis ini putar lagi, bentar putar lagi, putar aja terus. Jadi kan kita 4 jam nih, setiap jam kita putar. Betul. Oke, thank you so Thank much you Kak banyak Alika. banget, Kak. Sukses terus buat karya-karyanya ke Betul. depan. Ditungguin juga. Karya-karya selanjutnya. Ditungguin juga karya-karya selanjutnya Betul. pastinya. Dan yang paling kutunggu, semoga kakak bisa langsung nanti ke Makassar dan kita langsung Iya, kapan-kapan bertatap kalau muka kak untuk jadi main- langsung kita di sini. Iya. Kalau semoga segera pasar ya. Ya, amin, amin. Ditungguin. Kita garda terdepan kok, sumpah. Oke, thank you so much Kak Alika. Bye-bye, Kak. Bye-bye.